Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Aini dari jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Tujuan Pendidikan Islam. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, fungsi tujuan pendidikan Islam. Dan yang ketiga, tentang tujuan pendidikan Islam menurut para ahli. Yang terakhir yaitu pencapaian tentang tujuan pendidikan Islam. Baiklah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tujuan pendidikan Islam. Tapi alangkah baiknya sebelum kita membahas tentang definisi tujuan pendidikan Islam ini, kita akan membahas tentang apa sih pendidikan itu. Jadi, pendidikan itu proses kegiatan anak muda untuk menjalankan kehidupannya dan memenuhi tujuan kehidupannya dengan cara yang efektif dan efisien. Bahkan pendidikan ini lebih dari pengajaran. Kenapa bisa disebut dengan pendidikan ini lebih dari pengajaran? Karena memang pendidikan ini bukan hanya saja proses kegiatan pentransferan ilmu saja, akan tetapi pendidikan ini yaitu proses kegiatan pentransferan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai norma agama Islam dengan tujuan untuk membentuk siswa berkarakteristik dan bernorma-norma agama yang sudah diajarkan atau berlandaskan agama Islam yang sudah diajarkan oleh pendidik itu tersebut. Jadi, definisi tujuan pendidikan Islam itu tidak terlepas dengan tujuan kehidupan manusia untuk membentuk karakteristik yang bernorma dan tentu mengikuti syariat-syariat Islam yang sudah diajarkan oleh pendidik tersebut. Nah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi tujuan pendidikan Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 fungsi tujuan pendidikan Islam. Nah, yang pertama yaitu untuk mengembangkan potensi kehidupan manusia, yang mana tugas wajib pokok pertama manusia itu yaitu bersembayang kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlepas dari kewajiban itu, manusia juga punya kewajiban untuk memanfaatkan dan mengelola bahkan menjaga sumber daya alam yang ada di bumi ini, yang mana sudah kita ketahui bahwasanya yang ada di bumi ini tidak terlepas dari genggaman Sang Pencipta. Untuk apa sih kita menjaga dan memanfaatkan bahkan mengelola sumber daya alam ini, yaitu untuk mensejahterakan kehidupan manusia dengan kehidupan dunia dan akhirat. Maka dari itu pendidikan Islam itu sangat perlu dipelajari, karena untuk mengetahui bagaimana sih cara yang baik dan benar ketika kita bersembayang kepada Sang Pencipta, dan bagaimana sih cara yang baik dengan mengikuti norma-norma agama dan syariat Islam untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Maka dari itu kita perlu untuk mempelajari pendidikan agama Islam ini untuk kita menjalankan kehidupan ini dengan berdasarkan norma-norma agama yang sudah diajarkan atau yang sudah ditentukan. Fungsi tujuan pendidikan Islam yang kedua yaitu menjadikan pendidikan Islam sebagai filter kehidupan manusia. Jadi yang sudah kita ketahui bahwasanya manusia itu mempunyai wawasan yang tepat. Maka dari itu manusia harus bisa memfilter dirinya sendiri untuk kehidupan ini, karena ketika manusia tidak mempunyai filter kehidupannya, maka dia akan melakukan sesuatu yang sesat atau sesuatu yang buruk, karena dia tidak bisa memfilter kehidupannya. Karena manusia sudah bisa memilih benih-benih yang baik atau benih-benih yang buruk, yang mana hasil benih itu akan didapatkan ketika dia masih hidup atau ketika dia sudah mati.
Dan amaliyah baik itu atau benih-benih baik itu akan dilakukan kepada orang-orang yang memang paham dan mempelajari apa itu ilmu agama Islam. Maka dari itu pendidikan Islam ini harus sebagai filter kehidupan manusia, karena untuk mengajarkan kehidupan manusia dengan norma dan syariat agama Islam agar kehidupannya itu tidak terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Nah, fungsi tujuan pendidikan Islam yang ketiga atau yang terakhir yaitu untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Nah, tidak maksud pendidikan Islam di sini tidak hanya terkait kepada diri sendiri saja, akan tetapi kepada orang lain yang tidak atau belum mengetahui ilmu pengetahuan lainnya, termasuk ilmu pengetahuan agama Islam tersebut. Nah, ketika kita mengetahui ilmu pengetahuan agama, maka kita wajib dan harus memberitahu kepada orang yang belum mengetahui ilmu tersebut, karena memang dalam agama Islam pun menjelaskan sebaik-baiknya orang yaitu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu salah satunya kita memberitahu ilmu pengetahuan kita, termasuk ilmu pengetahuan agama Islam itu kepada orang yang belum mengetahuinya agar ilmu kita bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Nah, materi selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam menurut para ahli. Jadi menurut Muhammad Abdul Qadir bahwasanya tujuan pendidikan Islam itu yaitu untuk menumbuhkan diri kepada peserta didik keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya, dan beramal untuk mentaatinya dan menambahkan akhlak yang mulia. Dan menurut Muhammad Munir Mursyid bahwasanya tujuan pendidikan Islam ini sebagai pengetahuan ibadah fardu dan ilmu pengetahuan agama sebagai praktek. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut Abdul Ghani Ubud bahwasannya tujuan pendidikan Islam ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang mana tujuan umum ini bertujuan untuk mewujudkan manusia yang taat kepada Allah, yang mana bahwasannya manusia ini punya kewajiban di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus di sini yaitu untuk memahami secara benar tentang filsafat Al-Qur'an dan mampu menjaga lingkungan masyarakat dan ekonomi masyarakat tersebut. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang pencapaian tujuan pendidikan Islam. Apa sih pencapaian dari tujuan pendidikan Islam itu? Jadi pencapaian tujuan pendidikan Islam itu mencakup beberapa. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman, keimanan, penghayatan, dan pengamatan peserta didik tentang agama Islam. Jadi pencapaian tujuan pendidikan Islam itu yaitu untuk meningkatkan pemahaman, keimanan, penghayatan, dan pengamatan peserta didik terhadap agama Islam. Jadi ketika seorang peserta didik itu sudah bisa memahami pemahaman, keimanan, dan penghayatan, maka dia akan ringan dalam melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi sesuatu yang dilarangnya, karena memang dia sudah memahami dan menghayati, bahkan dia sudah menerapkan tentang agama Islam tersebut. Nah, itulah salah satu pencapaian dalam tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu membentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tujuan pencapaian tujuan pendidikan Islam itu
membentuk manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sudah dijelaskan bahwasanya seorang muslim itu harus bertakwa dan beriman kepada Allah. Nah, dalam pendidikan agama Islam itu diajarkan tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika manusia itu sudah menjalankan hal tersebut, maka tujuan pendidikan Islam ini sudah mencapai Nah, selanjutnya yaitu tentang membantu peserta didik menjadi manusia yang beramal dan berintegrasi. Nah, jadi ketika seorang peserta didik itu sudah memahami tentang pendidikan agama Islam, maka dia akan melakukan amalan-amalan yang positif yang memang sudah diajarkan oleh agama Islam tersebut, yang mana ketika seseorang itu sudah menerapkan amalia-amalia positifnya, berarti dia sudah berlandaskan atau berdasarkan tentang norma-norma agama ataupun syariat-syariat Islam yang sudah diajarkan oleh seorang pendidik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentang membantu peserta didik untuk membentuk manusia muslim. Aku pernah. Baiklah, mungkin sekian dari saya tentang penjelasan tujuan pendidikan Islam. Semoga bermanfaat buat kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.